Selama kamu masih takut tidak punya uang, kamu sedang memancarkan sinyal yang membuat uang menjauh. Uang tidak datang kepada orang yang cemas kehilangannya. Ia datang pada mereka yang sadar bahwa mereka tidak pernah kekurangan apapun. Uang adalah energi, dan energi tidak pernah tertarik pada ketakutan, tapi pada kelimpahan. Semakin kamu berusaha mati-matian mengejar uang dari rasa takut, semakin sulit ia datang. Karena yang kamu pancarkan bukan frekuensi menerima, tapi frekuensi kekurangan. Dan disinilah rahasia besar yang jarang disadari banyak orang. Uang bukan hasil kerja kerasmu, tapi hasil kesadaranmu. Jika kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga tapi hidup tetap terasa berat, jika kamu terus memikirkan bagaimana caranya agar uang cukup, namun tetap saja tidak tenang, maka video ini untukmu. Pastikan kamu tidak melewatkan satupun bagian, karena setelah ini kamu akan memahami bagaimana uang bisa datang dengan mudah. Bukan karena keajaiban, tapi karena kamu mulai hidup dari kesadaran yang selaras dengannya. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Bayangkan, bagaimana rasanya jika uang tidak lagi menjadi sumber ketakutan, tapi teman yang setia mengalir setiap kali kamu membutuhkannya. Bagaimana jika hidupmu mulai bergerak tanpa resistensi, tanpa rasa bersalah, tanpa tekanan, karena kamu akhirnya memahami cara energi semesta bekerja untukmu, bukan melawanmu. Hidup yang kamu impikan bukan mustahil. Ia hanya menunggu kamu mengubah titik dalam dirimu dari takut kekurangan menjadi percaya pada kelimpahan. Dan saat itu terjadi, uang tidak lagi datang karena kamu memaksanya, tapi karena kamu menjadi magnetnya. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Bab 1. Mengubah energi di balik usahamu. Kamu tidak kekurangan peluang, kamu hanya kekurangan kesejajaran. Dan ini kalimat yang mungkin sulit diterima di awal. Karena selama ini kamu diajarkan bahwa keberhasilan ditentukan oleh kerja keras, strategi, atau koneksi. Tapi kalau semua itu benar-benar cukup, bukankah seharusnya dunia penuh dengan orang kaya dan bahagia? Nyatanya tidak. Banyak orang bekerja siang dan malam, tapi tetap hidup dalam rasa kekurangan. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka bekerja dari energi yang salah. Energi takut tidak cukup. Bayangkan seseorang menanam benih sambil takut tanahnya kering, takut hujan tidak turun, takut hasilnya gagal. Ia terus menggali tanah, menekan benih, menggenggamnya terlalu kuat, sampai akhirnya benih itu mati, bukan karena tanahnya buruk, tapi karena ia tidak pernah memberinya ruang untuk tumbuh. Begitulah kebanyakan dari kita memperlakukan hidup dan uang. Kita berusaha terlalu keras, terlalu takut kehilangan, terlalu terobsesi mengendalikan hasil. Padahal energi di balik niat kita jauh lebih menentukan daripada tindakan di permukaan. Uang adalah energi yang merespons getaran terdalam dari kesadaranmu. Jika kamu bekerja dengan rasa takut kekurangan, semesta hanya bisa memantulkan hal yang sama. Situasi-situasi yang membuatmu terus merasa kurang. Tapi ketika kamu bekerja dengan kesadaran kelimpahan dan dengan keyakinan bahwa kamu adalah sumber bukan korban, maka aliran rezeki itu mulai terbuka. Kerja keras tidak salah, tapi kerja keras yang lahir dari ketakutan akan selalu menimbulkan kelelahan. Yang kamu butuhkan bukan lebih banyak tenaga, tapi lebih banyak kesadaran. Karena kerja keras hanya mengubah luar, sedangkan kerja sadar mengubah akar. Coba perhatikan, apakah setiap kali kamu bekerja, kamu memulai dari rasa terdesak, takut terlambat, takut kalah, takut tidak cukup? Atau kamu memulai dari kesadaran bahwa apapun yang kamu lakukan adalah bentuk ekspansi dirimu, sebuah cara untuk berkontribusi, bukan sekadar bertahan hidup? Dunia luar hanyalah cermin dari energi dalam dirimu. Jika di dalam kamu penuh kegelisahan, dunia akan memantulkan situasi yang menegaskan kegelisahan itu. Tapi jika di dalam kamu tenang dan yakin bahwa segala kebutuhanmu akan terpenuhi pada waktunya, maka energi di luar pun akan menyesuaikan. Inilah perbedaan besar antara kerja keras dan kerja sadar. Kerja keras menuntut hasil, kerja sadar memancarkan keyakinan. Kerja keras berasal dari rasa kurang. Kerja sadar lahir dari rasa cukup. Dan ketika kamu bekerja dari rasa cukup, kamu tidak lagi menekan hidup agar memberi lebih. Kamu membuka dirimu untuk menerima lebih.
Sebelum kamu memulai hari, cobalah praktik sederhana ini. Bangun beberapa menit lebih awal, duduk diam, tarik napas perlahan. Bayangkan dirimu dikelilingi oleh cahaya lembut kelimpahan. Ucapkan dalam hati, "Aku bukan sedang berjuang untuk mendapatkan uang. Aku sedang menyalurkan energi kelimpahan yang sudah ada di dalam diriku." Rasakan kata-kata itu, bukan hanya di pikiran, tapi di tubuhmu. Saat kamu berangkat bekerja, biarkan energi itu menjadi pondasimu. Bukan lagi rasa cemas, tapi rasa syukur. Bukan lagi keinginan untuk bertahan, tapi niat untuk menyalurkan nilai. Ketika kamu beroperasi dari kesadaran ini, setiap tindakanmu mengandung getaran yang lebih tinggi. Dan semesta selalu menyesuaikan diri dengan getaranmu. Karena uang bukan entitas yang kamu kejar. Ia adalah refleksi dari energi yang kamu pancarkan setiap saat. Jadi, ubahlah arah usahamu, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Bukan lagi bekerja demi uang, tapi bekerja sebagai ekspresi cinta terhadap kehidupan. Dan kamu akan terkejut betapa cepatnya aliran berubah ketika kamu berhenti berusaha keras menjadi cukup dan mulai menyadari bahwa kamu sudah cukup sejak awal. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan setiap kata ini tenggelam ke dalam kesadaranmu. Kamu tidak perlu menambah kekuatan. Kamu hanya perlu menyesuaikan frekuensi. Kita sering berpikir uang datang dari dunia luar, padahal sebenarnya ia datang dari frekuensi dalam dirimu. Jika kamu ingin menarik uang, kamu harus belajar menyesuaikan frekuensi itu, bukan memaksanya datang. Di bab berikutnya kita akan memahami lebih dalam bagaimana cara bekerja bersama aliran energi semesta, bukan melawannya. Bab 2. Menyelaraskan diri dengan aliran kelimpahan. Uang tidak datang lewat logika, tapi lewat kesejajaran. Semesta tidak pernah salah alamat. Ia tidak memberi karena kamu layak, dan tidak menahan karena kamu kurang baik. Ia hanya merespons frekuensi yang kamu pancarkan. Inilah yang disebut hukum resonansi. Segalanya di alam semesta, pikiran, emosi, bahkan niatmu yang paling tersembunyi, bergetar dalam frekuensi tertentu. Dan seperti gema di lembah, semesta hanya memantulkan apa yang kamu pancarkan. Jika di dalam dirimu ada getaran takut, cemas, dan kekurangan, semesta akan memantulkan pengalaman yang menegaskan hal itu. Tapi ketika kamu hidup dalam rasa cukup, rasa damai, dan keyakinan bahwa hidup selalu menyediakan, maka segala sesuatu mulai bergerak mendekat. Peluang, ide, bahkan orang-orang yang membawa rezeki ke arahmu. Kamu tidak menarik uang dengan pikiranmu, kamu menariknya dengan keadaan dirimu. Dan keadaan itu tidak bisa dipalsukan. Kamu bisa tersenyum di luar, tapi jika di dalam kamu menyimpan rasa takut tidak cukup, energi itu tetap terbaca oleh semesta. Banyak orang berdoa untuk kelimpahan, tapi tetap hidup dalam getaran kekurangan. Mereka berkata, "Aku ingin uang," tapi di balik kalimat itu terselip makna lain, "Karena aku tidak punya." Dan semesta tidak mendengar kata-kata, ia merespons energi. Maka yang dipantulkan kembali bukan uang, tapi keadaan tidak punya uang. Itulah perbedaan antara ingin uang dan siap menerima uang. Ingin muncul dari rasa kurang. Siap menerima lahir dari kesadaran cukup. Ketika kamu benar-benar siap, kamu berhenti berdoa dari rasa panik. Kamu mulai bersyukur bahkan sebelum hal itu datang. Dan disitulah energi berubah. Kelimpahan bukan sesuatu yang kamu cari. Ia bukan hadiah yang datang setelah perjuangan panjang. Kelimpahan adalah kesadaran, sebuah keadaan ketika kamu menyadari bahwa hidup selalu cukup, bahkan sebelum sesuatu hadir di tanganmu. Perhatikan alam. Bumi tidak pernah terburu-buru menumbuhkan bunga. Laut tidak pernah takut kehabisan ombak. Burung tidak menunda terbang karena khawatir tidak ada udara untuk bersandar. Segalanya bergerak dalam keselarasan, bukan karena mereka punya strategi, tapi karena mereka percaya pada irama semesta. Dan kamu juga bagian dari irama itu. Setiap kali kamu berhenti memaksa hidup, kamu mulai mendengar musiknya. Setiap kali kamu berhenti mengeluh belum cukup, kamu mulai menyadari betapa banyak yang sebenarnya sudah kamu miliki. Dan kesadaran itulah yang membuka pintu energi kelimpahan.
Jika kamu ingin menggeser energi dari kekurangan ke kelimpahan, mulailah dari hal sederhana. Berhenti menghitung apa yang hilang, dan mulai sadari apa yang tetap ada. Rasa syukur bukan kata manis spiritual, ia adalah frekuensi penyetel realitas. Setiap kali kamu benar-benar bersyukur, kamu menyesuaikan dirimu dengan aliran energi yang lebih tinggi. Cobalah latihan ini setiap pagi. Sebelum menyentuh ponsel atau memikirkan pekerjaan, tutup matamu sejenak, rasakan napasmu, detak jantungmu, dan kesadaran bahwa kamu masih hidup. Ucapkan dengan lembut, "Aku cukup. Aku memiliki segalanya yang kubutuhkan untuk memulai hari ini. Dan apapun yang datang kepadaku hari ini, akan datang dalam keselarasan sempurna." Lalu diam sejenak, rasakan ketenangan yang muncul. Itulah titik cukup di dalam dirimu. Ruang hening tempat energi kelimpahan mulai mengalir. Dari titik inilah semua hal baik bermula. Kamu tidak bisa memaksa uang datang, tapi kamu bisa menjadi seseorang yang mudah didatangi uang. Dan itu terjadi saat kamu hidup dalam kesejajaran dengan aliran semesta, bukan dengan ego yang menuntut, tapi dengan hati yang percaya. Tarik napas perlahan dan tanyakan pada dirimu, apakah aku hidup dalam rasa cukup atau aku masih hidup dalam rasa takut? Ketika kamu benar-benar merasa cukup, kamu menjadi magnet alami bagi segala bentuk kelimpahan. Bukan hanya uang, tapi juga kedamaian, relasi yang sehat, dan kesempatan yang selaras. Itulah hukum semesta yang tak bisa ditawar. Setelah kamu selaras dengan energi kelimpahan, langkah berikutnya bukan tentang strategi. Karena pada titik ini, kamu tidak lagi sekadar menarik, kamu harus menampung. Disinilah banyak orang gagal. Mereka mampu memanggil rezeki, tapi belum siap menahannya. Bab 3. Menjadi wadah energi kelimpahan. Uang tidak datang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk memperluas wadah yang siap menerimanya. Dan inilah alasan mengapa sebagian orang mudah menarik uang, tapi tidak mampu mempertahankannya. Bukan karena mereka tidak beruntung, tapi karena wadah di dalam dirinya belum cukup luas untuk menampung energi sebesar itu. Wadah di sini bukan dompet, bukan rekening bank, tapi kesadaran dirimu sendiri. Ia terdiri dari identitas, keyakinan, dan kapasitas batinmu terhadap energi kelimpahan. Jika identitasmu kecil, maka energi yang bisa kamu tampung juga kecil. Bayangkan kamu menuang air ke dalam gelas kecil. Tidak peduli seberapa deras airnya, sebagian besar akan tumpah keluar. Begitu juga dengan uang. Jika kamu terus merasa tidak pantas, tidak cukup baik, atau takut kehilangan, maka uang yang datang hanya akan mengalir sebentar lalu pergi, karena energi kesadaranmu belum siap menahannya. Uang pada hakikatnya adalah bentuk konkret dari energi kepercayaan. Kamu dibayar karena dunia mempercayaimu, tapi dunia hanya bisa mempercayai sejauh kamu mempercayai dirimu sendiri. Jika di dalam kamu masih merasa tidak layak menerima banyak, semesta akan menyesuaikan diri dengan getaran itu, mengirimkan hanya secukupnya untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Kamu tidak bisa membohongi energi. Kamu bisa berpura-pura kuat, tapi di dalam, jika kamu masih menyimpan rasa bersalah terhadap kekayaan, atau merasa bahwa uang akan mengubahmu menjadi buruk, kamu sedang menolak kelimpahan itu sendiri. Wadah besar tidak diciptakan lewat ambisi besar. Ambisi seringkali lahir dari rasa kurang, keinginan untuk menutup kekosongan dengan pencapaian. Tapi kelimpahan sejati datang dari kesadaran tinggi. Kesadaran bahwa kamu bukan sedang mengambil dari semesta, tapi mengalir bersama semesta. Kamu tidak menimbun energi, kamu menyalurkannya. Dan hanya orang yang bisa menyalurkan yang dapat menerima lebih. Untuk memperluas wadahmu, kamu perlu berlatih dalam 3 hal sederhana namun dalam maknanya. Menerima, bersyukur, dan memberi tanpa rasa kehilangan. Pertama, menerima. Banyak orang sulit menerima, bukan karena tidak ingin, tapi karena merasa tidak pantas. Setiap kali pujian datang, mereka menolak. Setiap kali kesempatan muncul, mereka meragukan diri. Setiap kali rezeki tiba, mereka takut itu terlalu besar untuk mereka.
Padahal menerima adalah bentuk penghormatan terhadap aliran semesta. Kamu tidak sombong ketika menerima. Kamu sedang mengizinkan semesta bekerja melalui dirimu. Kedua, bersyukur. Rasa syukur memperluas kapasitas energi batinmu. Ketika kamu bersyukur atas yang kecil, kamu memperbesar wadahmu untuk menerima yang lebih besar. Syukur bukan sekadar ucapan, tapi keadaan energetik yang menggetarkan seluruh tubuhmu dengan pesan kepada semesta. Aku siap untuk lebih. Ketiga, memberi tanpa rasa kehilangan. Inilah rahasia tertinggi dari energi kuantum kelimpahan. Ketika kamu memberi dengan ketakutan, kamu menutup arus. Tapi ketika kamu memberi dari kesadaran cukup, kamu justru memperluas jalur aliran energi itu. Karena dalam tatanan energi, memberi dan menerima adalah dua sisi dari satu gerakan yang sama. Semakin kamu memberi dengan hati terbuka, semakin semesta mempercayakan aliran itu melalui dirimu. Lakukan praktik reflektif ini malam nanti sebelum tidur. Pejamkan mata, tarik napas pelan, tanyakan pada dirimu dengan jujur, di bagian mana dalam hidupku aku masih menolak untuk menerima? Mungkin kamu akan menyadari bahwa penolakan itu datang dari kebiasaan lama, dari rasa takut, atau dari keinginan untuk tetap aman dalam zona kekurangan. Sadari, tapi jangan menghakimi. Cukup katakan, sekarang aku siap memperluas wadahku. Aku siap menerima dengan rendah hati, memberi dengan tulus, dan menjaga aliran ini tetap bergerak. Setiap kali kamu memperbesar wadahmu, uang bukan lagi sesuatu yang kamu kejar, ia akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu. Karena pada dasarnya, energi selalu mengalir ke ruang yang paling siap menampungnya. Dan ketika ruang itu adalah kamu, penuh syukur, terbuka, dan percaya, maka tidak ada yang bisa menghentikan arus kelimpahan itu datang. Tarik napas perlahan, rasakan di dadamu, seberapa besar wadahmu hari ini. Apakah kamu siap untuk lebih banyak aliran yang masuk, atau masih menahannya karena takut tidak sanggup menjaganya? Dan ketika kamu sudah menjadi wadah yang luas, kamu tidak lagi perlu mengejar apapun. Yang kamu butuhkan hanyalah mengizinkan. Kamu mulai hidup dalam keheningan yang penuh daya, di mana segala sesuatu datang pada waktunya, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Di bab terakhir, kita akan berbicara tentang cara hidup dari kesadaran ini, agar uang mengalir alami tanpa kamu paksa. Bab 4. Hidup dari kesadaran kelimpahan. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu mulai menarik. Inilah titik balik dalam perjalanan kesadaranmu. Sebuah momen di mana kamu menyadari bahwa kelimpahan bukan lagi sesuatu yang harus kamu kejar mati-matian, karena kamu adalah sumbernya. Sebelumnya, kamu mungkin berpikir uang datang dari kerja keras, strategi, atau keberuntungan. Tapi setelah memahami energi, kamu mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Uang hanyalah refleksi dari keadaan batinmu. Ketika kamu hidup dalam kesadaran kekurangan, dunia mencerminkan kekurangan itu. Ketika kamu hidup dalam kesadaran cukup, dunia mencerminkan kelimpahan yang tak pernah berakhir. Disinilah pergeseran terbesar terjadi, dari melakukan untuk mendapatkan, menjadi untuk menarik. Kamu tidak lagi bekerja karena takut kekurangan, tapi karena kamu ingin mengekspresikan energi kreatifmu. Kamu tidak lagi memberi untuk mendapatkan balasan, tapi karena memberi adalah sifat alami dari energi yang melimpah. Kamu tidak lagi berjuang untuk mengontrol hasil, karena kamu percaya bahwa semesta selalu bergerak sesuai kesejajaran energimu. Selama ini, kamu mungkin berusaha mengatur segalanya, menghitung, memprediksi, mengendalikan, agar hidupmu terasa aman. Namun, semakin kamu mencoba mengontrol, semakin kamu kehilangan aliran. Karena energi kelimpahan tidak bisa dipaksa, ia hanya bisa diizinkan. Kepercayaan adalah bentuk tertinggi dari kesadaran kelimpahan. Ketika kamu benar-benar percaya, kamu berhenti menuntut bukti, dan mulai hidup dalam keyakinan tenang bahwa apapun yang kamu butuhkan akan datang, tepat pada waktunya. Percaya bukan berarti pasif. Percaya berarti kamu bergerak dalam keyakinan, bukan dalam ketakutan. Kamu tetap bekerja, tapi bukan dari rasa kurang. Kamu bertindak karena kamu sudah penuh.
dan tindakan dari kepenuhan selalu menciptakan hasil yang berkelimpahan. Banyak orang berpikir mereka sedang mengejar uang, padahal yang mereka cari sebenarnya adalah rasa aman, bebas, dan cukup. Dan ironisnya, justru ketika mereka berhenti menjadikan uang sebagai pusat gravitasi hidupnya, uang mulai datang dengan sendirinya, karena uang bukan tujuan, melainkan efek samping dari keseimbangan batin. Ketika kamu damai, fokus, dan selaras dengan nilai-nilai tertinggimu, kamu mulai memancarkan frekuensi kestabilan. Dan frekuensi itulah yang menarik peluang, orang dan sumber daya ke dalam hidupmu. Uang mencintai ketenangan. Ia menjauh dari getaran ketakutan dan keputusasaan. Tapi ia tertarik pada mereka yang hidup dalam kepercayaan, kebijaksanaan, dan pelayanan sejati. Hidup selaras dengan aliran semesta bukan berarti kamu berhenti berusaha. Itu berarti kamu berhenti melawan. Kamu mulai memahami kapan saatnya bertindak, kapan saatnya diam, kapan saatnya memberi, dan kapan saatnya menerima. Kamu bekerja dengan ringan, bukan karena kamu malas, tapi karena kamu tidak lagi membawa beban mental berupa "aku harus berhasil". Kamu memberi tanpa takut kehilangan. Kamu menerima tanpa merasa bersalah. Dalam kesadaran kelimpahan, setiap tindakan menjadi suci. Menyapu rumah, berbagi makanan, bekerja, bahkan beristirahat, semua menjadi ekspresi dari energi yang sama, energi cukup. Di dunia modern, mempertahankan frekuensi kelimpahan bukan berarti kamu harus selalu bahagia. Kuncinya adalah kesadaran akan getaranmu. Saat tekanan datang, tagihan, ketidakpastian, kehilangan, jangan buru-buru menolak. Tanyakan, apa yang semesta sedang ajarkan lewat pengalaman ini? Masalah finansial bukan musuh, tapi undangan untuk bertumbuh. Ketika uang menipis, mungkin semesta sedang memintamu untuk kembali percaya. Ketika peluang tertutup, mungkin ia sedang mengarahkanmu pada jalur yang lebih sejajar dengan getaranmu. Setiap tantangan adalah cara semesta menguji apakah kamu benar-benar sudah hidup dari kesadaran kelimpahan atau masih terjebak dalam ilusi kekurangan. Kamu bisa mulai dengan latihan sederhana ini setiap pagi. Tarik napas panjang, sadari tubuhmu. 2. Rasakan bahwa kamu sudah cukup di sini saat ini. 3. Ucapkan dalam hati, aku sudah cukup. Aku adalah sumber aliran itu sendiri. 4. Lanjutkan harimu dengan keyakinan tenang, bukan keinginan terburu-buru. Kamu akan terkejut bagaimana energi semesta mulai menata segalanya dengan cara yang lebih mudah, alami, dan penuh keajaiban. Ketika kamu hidup dari kesadaran kelimpahan, uang berhenti menjadi pusat perhatian. Ia hanya bagian kecil dari tarian energi yang lebih besar. Kamu tidak lagi takut kehilangan karena kamu tahu sumbernya bukan di luar, tapi di dalam dirimu. Dan pada titik ini, kamu sudah tidak lagi mencari uang, kamu sudah menjadi sumbernya. Segala sesuatu yang kamu butuhkan akan mengalir kepadamu, karena kamu telah menjadi wadah, sekaligus saluran dari energi semesta yang melimpah. Kamu sudah tidak lagi mencari uang. Kamu sudah menjadi sumbernya. Penutup, kamu akan menyadari uang bukan tujuan. Ia hanyalah cermin yang memantulkan kesadaranmu tentang diri sendiri. Jika di dalam dirimu masih ada ketakutan, rasa tidak cukup, atau keyakinan bahwa hidup harus selalu diperjuangkan dengan keras, maka dunia akan menegaskan hal yang sama lewat pengalaman finansialmu. Namun, ketika kamu mulai hidup dari kesadaran kelimpahan, dari rasa cukup, dari keyakinan bahwa semesta mendukungmu, realitas pun berubah. Bukan karena keajaiban, tapi karena frekuensi batinmu akhirnya selaras dengan arus energi semesta. Uang tidak pernah benar-benar datang dari luar dirimu. Ia datang dari kesadaran yang kamu pancarkan setiap hari, dari rasa syukur yang kamu bawa dalam tindakan kecil, dari kepercayaan yang kamu tanam di tengah ketidakpastian, dan dari ketenangan batin yang memancar bahkan ketika situasi tampak sulit. Ketika kamu berubah, segalanya ikut berubah. Dan di saat itu kamu akan mulai merasakan bahwa hidup sebenarnya tidak pernah kekurangan apapun, hanya menunggu kamu menyadari kelimpahan yang sudah ada. Sekarang, sebelum video ini berakhir, saya ingin mengundangmu untuk refleksi sejenak. Pernahkah kamu mengalami momen di mana kamu sadar,
bahwa uang datang bukan karena kamu memaksakannya, tapi karena kamu berada dalam energi yang tepat. Tuliskan pengalaman itu di kolom komentar. Mungkin kisahmu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang belajar mempercayai aliran hidupnya. Dan jika kamu merasa video ini membuka kesadaranmu, jangan berhenti di sini. Lanjutkan perjalanan ini dengan menonton video berikutnya. Karena semakin kamu memahami dirimu, semakin mudah semesta bekerja untukmu.